Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan alur novel Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 931 3 bulan. Kamu telah berkultivasi di sini selama periode waktu ini. Kami saat ini dikepung oleh orang-orang bermata tiga. Saya bersembunyi di istana. Setelah beberapa saat, saya akan segera keluar, kata Lu Ming. Zongzi, kamu harus berhati-hati. Seorang murid dari sekte boneka Fu berkata dengan cemas. Tidak masalah. Lu Ming tersenyum, lalu memandang Bai Chisui, dan berkata, Chisui, ayo jalan. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke samping, dan Bai Chisui mengikuti. Yang lain tidak mengganggu mereka dengan bijak, dan masing-masing menemukan tempat untuk berlatih. Chisui, kamu pasti sudah mendapatkan warisan kaisar. Lu Ming bertanya. Ya, benar. Sayang sekali saya masih belum bisa melihat banyak hal, basis kultivasi saya saat ini masih terlalu rendah, kata Bai Chisui. Lu Ming mengangguk, ini normal, sama seperti dia mendapatkan warisan Lian Chang tidak menyegelnya. Cara berkultivasinya jangan terlalu bergairah, harus melangkah selangkah demi selangkah untuk mencapai puncak, jika melihat terlalu banyak sekaligus akan bingung dan kehilangan arah. Chisui, berapa banyak keberuntungan yang kamu dapat? Lu Ming sedikit penasaran, berapa banyak keberuntungan yang bisa kamu dapatkan jika mendapat warisan dari seorang kaisar? 50.000. Bai Chisui berkedip dan berkata, meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahannya, masih ada kegembiraan di matanya. 50.000? Mata Lu Ming bergerak. Dia tidak berpikir bahwa Bai Chisui telah memperoleh terlalu banyak, tetapi dia merasa terlalu sedikit. Karena ketika dia mendapatkan peta gunung dan sungai, dia mendapat 100.000 poin keberuntungan penuh. Dengan cara ini, nilai peta gunung dan sungai lebih berharga daripada warisan seorang kaisar. Lu Ming, berapa banyak keberuntungan yang kamu punya? Bai Chisui memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu, merasa ingin melampaui Lu Ming. Ratusan ribu. Lu Ming berkata dengan santai. 10-100 ribu? Bai Chisui terdiam dan akhirnya sedih. Lu Ming diam-diam tertawa, gadis kecil ini ingin membandingkan dengannya. Oke, kamu telah mendapatkan warisan kaisar, berlatih keras, dan aku akan keluar. Setelah mengatakan itu, sosok Lu Ming menghilang. Kembali ke ruang rahasia lagi, menyingkirkan peta gunung dan sungai, Lu Ming duduk bersila, berlatih dengan tenang dan menstabilkan fondasinya. Waktu berlalu, itu setengah bulan. Saat ini, Lu Ming sudah siap untuk keluar. Sekarang basis kultivasinya telah dipromosikan ke janin spiritual tingkat ketiga. Dia yakin bahwa dengan perlindungan gunung dan sungai, bahkan janin spiritual tingkat ke-9 yang kuat tidak dapat menyakitinya. Lu Ming meninggalkan istana, terbang di atas istana, dan melihat keluar. Di luar, kosong, dan tidak ada seorang pun yang bermata tiga terlihat. Keluarga bermata tiga itu sebenarnya semuanya pergi. Lu Ming menebak bahwa ada banyak orang yang berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan, dan orang bermata tiga melihat bahwa mereka tidak dapat menemukan mereka, jadi mereka pergi untuk mengejar dan membunuh orang lain. Aku tidak tahu apakah Brotherly Tian, Bloodsword Seven dan yang lainnya terbunuh atau melarikan diri. Lu Ming berpikir sejenak, lalu melayang ke udara dan terbang ke kejauhan. Terbang puluhan ribu mil jauhnya, saya tidak bertemu dengan keluarga bermata tiga. Pada saat ini, Lu Ming mencari tempat tersembunyi, memasuki peta gunung dan sungai, dan memberitahu murid-murid sekte boneka Fu bahwa mereka telah keluar dari bahaya, dan bertanya apakah mereka ingin keluar. Semua orang secara alami ingin keluar. Berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan pada awalnya untuk menemukan peluang. Jika mereka bersembunyi di sini, mereka mungkin juga tidak berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan. Lu Ming memindahkan semua orang keluar dari peta gunung dan sungai. Bagaimana dengan ini? Bagaimana kalau kita bertindak bersama selama periode waktu ini, mencari peluang, dan kemudian memanggil lebih banyak murid dari sekte boneka Fu? Lu Ming menyarankan. Master sekte Lu Ming akan berakting bersama kami? Hebat, murid dari sekte boneka Fu sangat gembira. Mereka telah melihat seberapa kuat Lu Ming sebelumnya, dengan Lu Ming bersama. Peluang mereka untuk mendapatkan peluang akan lebih besar, dan peluang mereka untuk menghadapi bahaya akan berkurang. Lu Ming mengangguk, itu bukan karena kebaikannya yang tiba-tiba. Dia melakukan ini untuk dua tujuan. Pertama, untuk membeli hati orang,
arogansi muda ini pasti akan menjadi pilar sekte boneka Fu di masa depan. Dia akan mengendalikan sekte boneka Fu di masa depan, dan sangat penting untuk mendapatkan dukungan dari arogansi ini. Beri mereka bantuan sekarang, dan orang-orang ini secara alami akan berbakti padanya di masa depan. Kedua, semakin banyak poin keberuntungan yang didapat sekte boneka Fu, itu bagus untuk sekte boneka Fu secara keseluruhan, dan itu juga bagus untuk Luming, jadi mengapa tidak melakukannya? Oke, kalau begitu, selagi kita mencari peluang, kamu bisa menghubungi murid-murid sekte boneka Fu terdekat, kata Luming. Di dunia ini, jarak transmisi jimat giok transmisi suara sangat ditekan. Jarak transmisi kurang dari 1/10, atau bahkan 1/100 dari dunia luar. Bahkan jika itu adalah jimat giok transmisi suara tingkat tinggi, itu hanya dapat menghubungi Fang Yuan lebih dari 100.000 mil orang. Setelah rencana dibuat, semua orang mulai bertindak. Selanjutnya, Luming memimpin kerumunan, sambil mencari beberapa tempat aneh untuk dijelajahi, sambil menghubungi orang lain dari sekte boneka Fu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak murid sekte boneka Fu berkumpul, dan semua orang semakin mengagumi dan menghargai Luming. Kekuatan Luming telah diakui oleh semua orang. Selama periode itu, mereka menjelajahi beberapa tempat aneh, memperoleh banyak peluang, dan juga menghadapi bahaya, seperti pengejaran suku bermata tiga, tetapi di bawah kepemimpinan Luming, mereka semua melewati satu persatu. Luming secara alami memenangkan hati orang-orang. Seiring waktu berlalu, Luming belajar lebih banyak tentang dunia ini. Selama periode itu, dia menangkap hidup-hidup beberapa orang bermata tiga, dan belajar banyak berita dari mereka. Dunia ini sangat luas. Dan di pusat dunia ini, kota kerajaan dari klan bermata tiga terletak di sana. Di kota kerajaan keluarga bermata tiga, ada sebagian besar kekuatan kelas atas dari keluarga bermata tiga, dan yang kuat seperti awan. Dengan Wang Cheng sebagai pusatnya, terbagi menjadi 4 area utama, Luming dan yang lainnya telah aktif di wilayah timur sekarang. Agaknya lebih banyak Tianjiao di 3 arah lainnya. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Sudah setengah tahun sejak pertempuran keberuntungan dimulai. Di puncak gunung, Luming duduk bersila, cahaya melintas di tubuhnya, dan ada nyanyian naga yang samar. Tiba-tiba, aura Luming melonjak, tapi saat berikutnya, auranya mereda lagi. Luming membuka matanya. Lapisan keempat dari jalin spiritual. Luming sedikit tersenyum. Dalam beberapa bulan terakhir, dia tidak membunuh banyak orang bermata tiga. Kebanyakan dari mereka adalah kultivasi sendiri dan membuat kemajuan besar. Keempatmu telah memasuki tingkat ketiga dari kesuksesan kecil. Hingga saat ini, basis kultivasi juga telah berhasil menembus embrio spiritual tingkat keempat, dan fondasinya sangat kokoh. Sangat sulit untuk menerobos dalam keadaan embrio roh. Di dunia luar, bahkan sosok Tianjiao, dalam beberapa tahun, sulit untuk menembus level. Namun, wajar jika beberapa ahli embrio roh biasa menghabiskan waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun untuk menembus level pertama. Dengan kultivasi diri, Luming mampu menembus level pertama dalam waktu 3 bulan, yang sudah sangat cepat. Ini juga karena lingkungan budidaya di sini bagus, dan selain itu, beberapa orang bermata tiga tertelan selama periode tersebut. Orang lain mungkin tidak memiliki kecepatan ini, dan semakin tinggi levelnya, semakin lambat budidayanya. Tidak jauh dari situ, beberapa murid sekte boneka Fu sedang berlatih, dan beberapa sedang berpatroli. Dalam 3 bulan, mereka telah mengumpulkan lebih dari 60 murid sekte boneka Fu. Bab 932, Penyelamatan, temui seorang kenalan. Di kejauhan, terdengar suara menerobos langit, dan sesosok tubuh datang ke sisi ini dengan kecepatan tinggi. Tak lama kemudian, sosok itu berhenti tak jauh dari situ, yaitu Jimai yang menduduki peringkat 107 dalam daftar 1000 kebanggaan. Pangeran. Melihat Luming telah menyelesaikan pelatihannya, Jimai terbang mendekat. Jimai juga bergabung dengan tim Luming selama ini. Pada saat ini, Jimai menatap Luming dengan mata yang rumit. Nyatanya, setelah Jimai pertama kali memasuki platform observasi, api spiritualnya menembus tingkat ke-7. Selama periode waktu ini, dia membuat kemajuan lagi. Dia pikir dia akhirnya melampaui Luming. Tetapi selama periode bergaul ini, dia menemukan bahwa jarak antara dia dan Luming semakin besar. Kekuatan tempur Luming benar-benar tak terduga.
Kemudian, dari mulut murid-murid sekte boneka Fu lainnya, mereka tahu bahwa Luming bahkan bisa membunuh iblis kecil itu, dan bahwa dia tidak lebih lemah dari iblis kecil itu. Ming mengaguminya. Jimai, apakah kamu menemukan berita? Luming sedikit tersenyum, bangkit dan bertanya. Zongzi, aku menemukan sesuatu, kata Jimai dengan ekspresi yang sedikit serius. Ada apa? Luming bertanya. Lebih dari 300.000 mil jauhnya dari sini, mungkin ada Tianjiao dari sekte boneka Fu kita, tetapi mereka terjebak di satu tempat, kata Jimai. Langsung saja Jimai menjelaskan secara detail. Ternyata dia sedang memeriksa situasi dalam radius ratusan ribu mil, dan di luar sebuah lembah, dia mendengar suara pertempuran besar. Dia melihat dari kejauhan dan menemukan bahwa di lembah, prasasti itu bersinar terang, nyala api membubung ke langit, dan seseorang sedang bertarung. Tapi aura semacam itu sangat kuat, jauh di atas Jimai, dan Jimai tahu betul bahwa pasti ada seseorang yang jauh lebih unggul darinya. Jika dia bergerak, dia hanya akan mati, jadi dia bergegas kembali dan memberitahu Luming. Jauh melampaui aura Jimai, 100 teratas mutlak dalam daftar 1000 teratas, atau bahkan kebanggaan surgawi teratas. Orang-orang sekte boneka Fu yang terperangkap sama sekali bukan masalah kecil. Jika tebakan Luming benar, seharusnya di lembah itulah Tianjiao dari sekte boneka Fu mengukir formasi untuk menahan serangan orang lain. Jimai, kamu yang memimpin, ayo pergi dan lihat, kata Luming. Adapun para murid dari sekte boneka Fu di sini, tidak perlu khawatir, karena formasi besar telah terukir di sekitar sini. Keuntungan dari para murid sekte boneka Fu adalah selama mereka punya waktu, mereka dapat mengukir formasi yang kuat, dan tidak ada masalah dalam pertahanan. Jimai mengangguk, dan bersama dengan Luming, terbang ke kejauhan. Keduanya terbang sangat cepat, tanpa henti, dengan kecepatan yang sangat cepat, dan tidak lama kemudian, mereka tiba di tempat yang disebutkan Jimai. Ledakan! Nyala api ungu membubung ke langit, memenuhi separuh langit. Pada saat yang sama, susunan prasasti bersinar, membentuk topeng untuk menahan serangan nyala api. Ziji Tianhuo berasal dari keluarga Wang. Luming menatap. Dia terlalu akrab dengan Ziji Tianhuo. Wen Lesang, kamu pikir akan berguna jika kamu bersembunyi di dalam? Cepat atau lambat formasimu akan hancur, dan kamu akan mati. Suara dingin terdengar. Ini kakak senior Wen Lesang. Ekspresi Jimai berubah. Wen Lesang, salah satu dari 13 calon putra tertua dari sekte boneka Fu, dan di antara 13 calon putra tertua, sangat terkenal, dia berada di peringkat 52 dalam daftar 1000 kebanggaan, hanya satu tempat lebih rendah dari saudara Litian. Tapi sekarang, Wen Lesang jelas dalam masalah. Wang Chen, aku tidak menyinggungmu, jadi kamu ingin membunuh mereka semua. Sebuah suara datang dari lembah. Sebelum memasuki pertempuran keberuntungan, apakah Anda tidak mendengar kata-kata tertinggi keluarga kerajaan saya? Siapapun yang melihat sekte boneka dapat ditembak dan dibunuh. Sekte boneka Anda benar-benar berani. Luming adalah apa yang diinginkan Yang Mulia Kaisar Wu Huang. Orang-orang, kalian semua berani menerimanya, dan kalian mencari kematian, siapa yang harus disalahkan? Suara sebelumnya terdengar. Haha, ini konyol. Wang Family Supreme, ku dengar dia hampir dipukuli sampai mati oleh Luming pada awalnya. Tang Supreme, hampir mati di tangan seorang pemuda, tidak heran dia menjadi marah dan menyalahkan kami sekte boneka Fu. Di lembah, suara Wen Lesang terdengar. Mencari kematian. Ditemani oleh raungan marah, pancaran cahaya Ziji Tianhuo berkembang, dan topeng yang dibentuk oleh formasi itu terus bergetar dan hancur. Wang Chen, yang ke-43 dalam daftar 1000 kebanggaan? Cahaya dingin melintas di mata Luming. Wang Chen, nomor 43 dalam daftar 1000 kebanggaan, tidak heran Wen Lesang terjebak di sini. Pergi. Luming melangkah keluar dan berjalan menuju lembah. Setelah beberapa napas, lembah itu mendekat. Dari kejauhan, Anda bisa melihat lebih dari selusin sosok berdiri di atas lembah. Ada pria dan wanita, dan di paling depan, ada seorang pria muda berjubah ungu, dipenuhi api mengerikan, terus-menerus menyerang ke arah dasar lembah. Kalau dipikir-pikir, orang ini adalah Wang Chen. Di lembah, ada 3 pemuda, 2 pria dan 1 wanita. Ada seseorang dengan penampilan halus berdiri di depannya,
melambaikan tangannya terus-menerus, dan api spiritual ungu melonjak, membentuk formasi untuk melawan Wang Chen. Di belakang orang ini, seorang pria dan seorang wanita lain duduk bersila, wajah mereka pucat, jelas terluka. Meng Jia. Wanita itu, Lu Ming tahu, adalah Meng Jia yang pernah dia temui sebelumnya di kompetisi. Adapun pemuda itu, Lu Ming juga ingat bahwa Gong Fei, salah satu dari 13 kandidat dari sekte boneka Fu, berada di peringkat tidak. 77. Orang yang melawan Wang Chen tidak diragukan lagi adalah Wen Leshang. Siapa? Begitu Lu Ming dan keduanya mendekat, orang-orang itu mendengar gerakan tersebut, berbalik secara terpisah, dan memandang Lu Ming dan Jimai. Itu dia. Lu Ming. Orang-orang ini berseru ketika mereka melihat Lu Ming, dan pada saat yang sama, mata mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mencengangkan. Hah! Lu Ming melompati yang lain dan mendarat di dua di antaranya. Seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu memang Wang Haoxian, dia masih mengenakan cincin di lehernya, wajahnya tampak kuyu, dan napasnya terengah-engah. Setelah sekian lama, dia masih berada di lautan spiritual tingkat 6. Masuk akal bahwa dengan bakat Wang Haoxian, selama periode waktu ini, setidaknya dia dapat mencapai lautan spiritual tingkat ke-9, atau bahkan lebih tinggi. Jelas sekali, dia terkendali dan sulit untuk meningkatkan kultivasinya. Ketika dia melihat Lu Ming, matanya memancarkan kemegahan yang mencengangkan. Dan pemuda lainnya, yang mengenakan jubah bintang, ternyata adalah Shen Star. Setelah pertempuran antara Sheng Xingchen dan M Yulan di hari pernikahan mereka, Sheng Xingchen menghilang, tapi dia tidak menyangka akan melihatnya di sini sekarang. Lu Ming, ini kamu? Sheng Xingchen mengeluarkan beberapa kata, suaranya dingin, dan niat membunuh di matanya sangat kuat. Kakeknya, Shangguan Zongyuan, dihancurkan sampai mati oleh Lu Ming dengan kuali ilahi 9 naga selama pertempuran kota Kowon. Dia adalah orang kuat di alam spiritual, jadi dia mati begitu saja. Setelah kematian Shangguan Chongyuan, status Shang Xingchen, Shangguan Wuling, dan Sheng Xingchen di keluarga Shangguan anjlok, jika dia tidak membangkitkan darah setingkat dewa, itu akan menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, dengan tambahan kebencian baru dan lama, bisa dibayangkan kebenciannya pada Lu Ming. Lu Ming, Jimai, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat! Di lembah, Wen Leshang juga melihat Lu Ming dan Jimai, dan langsung berteriak. Lu Ming dan Jimai jelas bukan musuh Wang Chen dan lainnya, belum lagi, ada seorang jenius yang lebih menakutkan di sini daripada Wang Chen. Bab 933 memberi Anda 3 peluang. Hahaha, tidak ada tempat untuk mencarinya saat kamu menerobos sepatu besi itu. Tidak perlu banyak usaha untuk sampai ke sini. Lu Ming, kamu sebenarnya mengirimkannya sendiri. Hebat, jadi kami tidak perlu mencarimu. Wang Chen berhenti dan tertawa liar. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka melarikan diri. Sheng Xingchen berteriak lebih keras lagi, dan bergegas menuju Lu Ming dan Jimai bersama beberapa pemuda lainnya yang berkedip. Mata Jimai menunjukkan keseriusan, tetapi melihat wajah tenang Lu Ming, dia menolak untuk berbicara. Saat berikutnya, beberapa anak muda, termasuk Sheng Xingchen, mengepung Lu Ming. Di depan, Wang Haoxian menunjukkan ekspresi khawatir. Lu Ming, kamu masih memiliki pengetahuan diri, kamu tahu kamu tidak bisa melarikan diri, kamu tidak melarikan diri, tetapi bahkan jika kamu tinggal dan memohon belas kasihan hari ini, kamu pasti akan mati. Di mata Sheng Xingchen, pembunuh niat terus berkedip, dan pada saat yang sama, ekspresi percaya diri muncul. Jika dia tidak takut pada Jimai, dia pasti sudah mengambil tindakan. Bodoh! Lu Ming menatap Sheng Xingchen dengan ringan. Basis budidaya Sheng Xingchen terlihat jelas di matanya. Puncak dari lapisan pertama janin spiritual. Basis budidaya Sheng Xingchen telah meroket ke level ini, dia pasti mendapatkan peluang besar, jika tidak mungkin untuk meningkat ke level ini. Pada awalnya, Sheng Xingchen hanya berada di peringkat terbawah dari daftar ribuan talenta, tetapi sekarang dia telah mencapai titik ini, tidak heran dia begitu percaya diri. Dengan basis budidaya ini, dia sudah bisa mencapai 200 teratas. Kamu, apa yang kamu bicarakan? Chops, apa yang kamu bicarakan? Lu Ming dengan begitu menghina disebut idiot, yang membuat Sheng Xingchen marah. Sekarang basis budidayanya telah meningkat pesat, dia yakin bahwa dia dapat dengan mudah menekan Lu Ming.
Jenderal yang kalah berani menjadi sombong di depanku karena dia pikir dia memiliki sedikit kultivasi, bukankah dia idiot? Lu Ming melirik ke arah Sheng Xingchen, lalu membuang muka dan melihat ke depan. Wang Chen menggenggam bahu Wang Haoxian dan berjalan menuju Lu Ming. Lu Ming, aku harus mengagumi kemampuanmu. Bahkan Tian Jiao dari keluarga Wangku pun diliputi oleh daya tarik misteriusmu. Beraninya aku berjalan begitu dekat denganmu terlepas dari kebencianku. Akan membunuhmu dengan tanganku sendiri di depan wanita jalang ini dan membuatnya putus asa. Wang Chen menatap dingin ke arah Wang Hao dan berkata, sebaiknya kau biarkan dia pergi, jika tidak, kau akan mati dengan menyedihkan. Cahaya dingin melintas di mata Lu Ming. Hahaha, hatiku sakit, jadi aku akan membuat hatimu lebih sakit lagi. Pop! Saat dia mengatakan itu, Wang Chen menampar wajah Wang Haoxian dengan tamparan, bekas telapak tangan muncul di wajah Wang Haoxian, dan darah tertinggal di sudut mulutnya. Wang Haoxian menatap Wang Chen dengan ganas. Jalang, teruslah menatap, aku sudah mencungkil bola matamu. Wang Chen berteriak dingin. Wang Haoxian, jangan khawatir, aku akan membiarkanmu mendapatkan tamparan ini kembali. Lu Ming menjadi tenang, tapi suaranya sangat dingin. Tuan Muda Wang Chen, mengapa Anda harus membunuh bajingan ini? Biarkan saya melakukannya. Saya memiliki dendam terhadap Lu Ming, jadi saya akan membunuhnya dengan tangan saya sendiri hari ini. Kata Sheng Xingchen. Kamu tidak perlu membunuhnya, hapus dulu budidayanya, aku ingin dia hidup dan mati. Wang Chensen berkata dengan dingin. Oke, itu yang kuinginkan. Setelah Sheng Xingchen berkata, dia melangkah keluar, tubuhnya dipenuhi cahaya bintang, dan 7 bintang muncul di atas kepalanya. Dengan darah biduk, 3 cakra emas bersinar. Sheng Xingchen telah berhasil membangkitkan darah biduk dan berada di tingkat dewa tingkat ketiga, tidak heran dia begitu percaya diri. Lu Ming, aku tahu kamu telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 2. Sekarang, aku benar-benar bisa menghancurkanmu. Mata Sheng Xingchen bersinar terang, dan dia sangat percaya diri. Saat itu di kota Kouan, darah yang ditunjukkan Lu Ming adalah darah tingkat dewa tingkat kedua. Omong kosong, cepatlah. Aku akan memberimu 3 kesempatan. Kamu berusaha sebaik mungkin. Ini adalah kesempatan terakhir yang akan kuberikan padamu dalam pertandingan serupa antara kamu dan aku. Mulai sekarang, kamu tidak akan punya kesempatan untuk melakukannya. Bergerak. Lu Ming memarahi dengan dingin. Kata-kata besar, mati. Sheng Xingchen penuh dengan cahaya bintang, mengembunkan pedang panjang bintang, mengeluarkan nafas yang mengerikan, dan menusuk dantian Lu Ming, dan dia ingin menghapus basis budidaya Lu Ming dengan satu gerakan. Memanggil. Pedang panjang bintang menembus kehampaan, seperti meteor yang menembus langit, dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi Lu Ming berdiri diam, seolah dia tidak melihat cahaya pedang, dan dia bahkan tidak meledakkan esensi pelindung tubuh. Berpura-pura di depanku, dan lihat bagaimana kamu mati? Mata Sheng Xingchen dingin, energi sejatinya meledak, dan kecepatan pedang panjangnya bahkan lebih cepat. Melihat pedang panjang itu hendak menusuk Lu Ming bergerak dan menamparnya. Menabrak. Sebuah tamparan pada pedang Xingchen, dan pedang Xingchen roboh seperti tahu. Bola mata Sheng Xingchen yang ketakutan muncul, dan dengan seluruh kekuatannya, dia menghentikan tubuh depannya dan malah mundur dengan liar. Setelah mundur 1000 meter, Sheng Xingchen berhenti, lalu wajahnya menjadi pucat, dan seteguk darah muncrat. Bukan karena dia disakiti oleh Lu Ming, tapi dia terus berlari ke depan, tanpa henti, lalu berhenti tiba-tiba dan mundur. Pembalikan ini terlalu besar, dan di bawah gejolak energi sejatinya, dia menjatuhkan dirinya sendiri dari dalam. Cedera. Brengsek. Sheng Xingchen meraung di dalam hatinya, wajahnya membiru dan merah karena malu. Sebelum Lu Ming bergerak, dia benar-benar melukai dirinya sendiri, yang sangat memalukan. Tapi tamparan Lu Ming barusan benar-benar mencengangkan, dengan mudah mengalahkan cahaya pedangnya, dan dia mundur setelah terkejut. Betapa bodohnya, langkah pertama, ada 2 langkah lagi, hargai kesempatan ini. Lu Ming tersenyum tipis, penuh penghinaan. Kematian, Lu Ming, pergilah ke neraka, pedang hukuman bintang 7. Sheng Xingchen meraung, matanya merah, cahaya bintang mendidih, di atas kehampaan yang tak berujung, biduk bersinar, seolah berubah menjadi cahaya pedang, turun dari langit,
memotong bunuh Luming. Pedang ini sangat mengerikan, beberapa kali lebih kuat dari pedang sebelumnya. Di samping, beberapa anak muda lainnya menunjukkan penampilan yang bermartabat, dan kekuatan tempur Shang Xingchen membuat mereka bermartabat. Dalam sekejap, cahaya pedang mendarat di atas kepala Luming. Tapi Luming masih menamparnya seperti terakhir kali. Dengan satu sentuhan, cahaya pedang itu hancur, tidak berbeda dari yang terakhir kali. Di tempat kejadian, yang lain sedikit bingung. Luming mampu mengalahkan serangan Shang Xingchen dengan begitu mudah, yang tidak disangka oleh banyak orang. Luming ini tidak lemah, kata Wang Chen, tetapi nadanya masih sangat santai. Karena, di matanya, Shang Xingchen tidak berbeda dengan semut, meskipun Luming lebih kuat dari Shang Xingchen, dia hanyalah semut yang lebih kuat, dan dia tidak mempedulikannya. Meskipun kekuatan tempur Luming tidak lemah, dibandingkan dengan Wang Chen, jaraknya masih sangat besar. Sangat berbahaya baginya untuk tetap di sini. Di lembah, Gong Fei dan Meng Jia telah menyelesaikan penyembuhan mereka, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Wajah mereka melihat keluar. Luming terlihat sangat tenang. Dia tahu Wang Chen ada di sini dan berani untuk tinggal. Dia harus percaya diri. Mari kita lihat situasinya. Jika situasinya tidak tepat, kita akan bergegas bersama, kata Wen Leshang. Ada satu trik lagi, Shang Xingchen, kamu hanya memiliki kekuatan ini? Benar-benar mengecewakan. Luming tersenyum ringan. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin? Shang Xingchen meraung tak percaya. Bab 934 Sampah Bintang Suci. Ketika dia dikalahkan oleh Luming di domain langit yang mendalam, pada hari pernikahannya dengan Mulan, dia bersumpah bahwa suatu hari, dia akan membayarnya 10 kali lipat dan mengalahkan Luming. Oleh karena itu, dia berlatih sangat keras, dan dengan bantuan keluarga Shangguan, dia membuat kemajuan pesat. Pada saat itu, dia juga mendengar kabar bahwa Luming memasuki kota Kou'an dan memukuli ibunya. Saat itu, dia ingin membalas dendam pada Luming. Namun kemudian, ada kabar bahwa Shangguan Jinjue, sang jenius dari keluarga Shangguan, terbunuh. Kemudian, dari waktu ke waktu ada kabar bahwa Luming berperang melawan para jenius dari semua lapisan masyarakat, dan kekuatan tempurnya jelas telah melampaui dirinya. Ini membuatnya cemburu, membuatnya marah, dan membuatnya berlatih lebih keras. Dia ingin membangkitkan darah setingkat dewa dan mengalahkan Luming. Tapi sebelum dia bisa membangkitkan garis keturunan tingkat dewa, Luming mengalahkan semua pahlawan di pertemuan pertukaran, dan bahkan mengalahkan pangeran dari dinasti kuno Zhongzhou, yang kemudian secara langsung memicu pertempuran di kota Kou'an. Dalam pertempuran tersebut, tidak hanya kakeknya, Shangguan Zongyuan yang terbunuh, bahkan raja dari keluarga kerajaan pun hampir dihajar hingga tewas oleh Luming. Setelah itu, Luming berhasil melarikan diri dari kota Kou'an. Dalam pertempuran itu, ketenaran Luming mencapai puncaknya. Namun Shang Xingchen tidak putus asa. Dia percaya bahwa dalam pertempuran itu, Luming hanya mengandalkan kuali Dewa Sembilan Naga. Dia tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk mengendalikan kuali Dewa Sembilan Naga. Tanpa kuali Dewa Sembilan Naga, dia bisa masih mengalahkan Luming. Kemudian, dia berhasil membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat ketiga, dan kepercayaan dirinya meningkat pesat. Dalam pertempuran keberuntungan, dia mendapat peluang besar, dan basis kultivasinya meningkat pesat, mencapai janin spiritual tingkat pertama. Dia lebih percaya diri, berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menghancurkan Luming. Tapi apa yang baru saja terjadi, dua gerakan mudah Luming benar-benar merusak kepercayaan dirinya. Ternyata dia sangat kecil dan rentan di depan Luming. Tidak, aku harus membunuhnya. Pasti. Mata Shang Xingchen memerah, dan dia langsung menggunakan fusi darah untuk mengubah dirinya menjadi darah bintang 7, meledak dengan kekuatan yang sangat kuat, dan mengaum ke arah Luming. Jika Anda tidak membunuh Luming, hatinya akan gelisah, hati seni bela dirinya akan runtuh, dan akan sulit baginya untuk meningkatkan budidaya seni bela dirinya mulai sekarang. Cahaya bintang yang luas menekan Luming. Luming bahkan tidak melihatnya, dan langsung meninju Xingguang. Ledakan. Cahaya bintang bergetar, dan terdengar jeritan di cahaya bintang. Kemudian, cahaya bintang itu runtuh dan berubah menjadi penampakan bintang suci lagi. Dia memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, tergeletak di sana seperti genangan lumpur, dengan tampilan keputusasaan di wajahnya.
Auranya rendah, dan tidak ada fluktuasi energi yang nyata. Pukulan Luming barusan telah mengalahkan janin spiritualnya dan menghapuskan kultivasinya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, ketiga gerakan itu adalah kesempatan terakhirmu untuk bergerak. Luming melirik Sheng Xingchen dengan acuh tak acuh, dan kemudian berhenti menatapnya lagi. Di sampingnya, beberapa pemuda lain mundur dengan ngeri. Mereka juga bangga dengan langit, tetapi kekuatan tempur mereka tidak sebaik Sheng Xingchen, jadi mereka tentu saja terkejut saat ini. Wang Chen, giliranmu. Luming memandang Wang Chen. Hehe, sungguh konyol berpikir kamu bisa melawanku setelah mengalahkan sampah. Baiklah, izinkan aku menunjukkan kepadamu seberapa besar jarak antara kamu dan aku. Wang Chen tersenyum menghina, melangkah perlahan, setiap kali dia mengambil langkah, aura di tubuhnya akan meningkat 1 poin. Ledakan! 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 Api langit ungu di tubuh Wang Chen melonjak ke langit, seolah separuh langit diwarnai dengan lapisan cahaya ungu. Nyala api berkobar, dan mata Wang Chen menjadi dingin. Janin spiritual 5 kali lipat? Mulut Luming meringkuk sedikit mencibir. Janin spiritual 5 tingkat hanya 1 tingkat lebih tinggi dari Luming. Wang Haoxian, tunjukkan padaku bagaimana aku menghapusnya. Setelah aku menghapusnya, setelah pertempuran keberuntungan selesai, aku akan menghapus kultivasimu dan menjualmu ke rumah bordil agar kamu tahu bahwa kamu telah mengkhianati keluarga Wang. Akhir. Suara Wang Chen menyebar jauh, membuat wajah Wang Haoxian sangat pucat. Wang Chong mengatakan hal yang sama sebelumnya, tapi dia sudah mati sekarang. Sekarang, ayo kirim kamu untuk menemaninya. Kata Luming, suaranya sangat dingin. Kamu membunuh Wang Chong? HMPH, maka kamu pantas mati lebih banyak lagi. Wang Chen adalah pembunuh, tiba-tiba melangkah maju, dan meninju Luming dengan pukulan. Dikelilingi oleh 4 jenis konsepsi artistik, Luming juga meninju dengan kungfu surgawi dari penjara penekan. Ledakan! Kedua tinju itu berbenturan, dan kehampaan bergetar. Wang Chen bergoyang dan terhuyung ke belakang, tetapi Luming tidak mundur sama sekali. Orang lain di tempat kejadian tiba-tiba melebarkan mata, tersentak, dan terkejut. Luming sebenarnya memukul balik Wang Chen, bagaimana ini mungkin? Baru saja, Luming secara acak menghancurkan Sheng Xingchen. Meskipun semua orang terkejut, mereka hanya terkejut. Tidak ada yang mengira Luming bisa melawan Wang Chen. Perbedaan antara Sheng Xingchen dan Wang Chen ratusan ribu mil, dan tidak ada cara untuk membandingkannya. Ada tatapan mencengangkan di mata Wang Haoxian. Di lembah, mata Wen Lezhang, Gong Fei, dan Meng Jia tiba-tiba bersinar karena terkejut. Wang Chen, di sisi lain, sangat marah dan marah. Sial! Wang Chen meraung dengan aura pembunuh, dan dia benar-benar ditolak oleh Luming. Ini benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Dalam harapannya, dia bisa mengalahkan Luming setengah mati dengan 1 pukulan. Luming, kamu seharusnya menggunakan semua kekuatanmu untuk pukulan tadi, kan? Tapi izinkan aku memberitahumu, aku hanya menggunakan setengah dari kekuatanku, jadi jangan berpikir kamu benar-benar bisa menghentikanku. Wang Chensen berkata dengan dingin. Oh, benarkah? Aku baru saja menggunakan 20% kekuatanku. Luming menulis dengan ringan. Omong kosong, menyombongkan diri tanpa rasa malu, kekuatan tidak ditentukan dengan membicarakannya. Mati. Wang Chen, dengan aura yang lebih kuat, meledakkan tinju api, menyebabkan kekacauan di dunia. Seringai muncul di sudut mulut Luming. Dia benar-benar hanya menggunakan 20% dari kekuatannya sekarang, tapi jelas tidak ada yang mempercayainya. Kalau begitu mari kita bicara dengan fakta. Melangkah keluar, dia meninju lagi, pukulan ini lebih kuat, dan sekali lagi bertemu dengan tinju Wang Chen. Di tengah raungan, Wang Chen mundur lagi. Kali ini, ada tatapan yang luar biasa di matanya. Saat kekuatannya meningkat, kekuatan Luming juga meningkat, dan sulit baginya untuk menerima bahwa dia masih menghancurkannya. Pada saat yang sama, hati saya sedikit ngeri, mungkinkah yang dikatakan Luming tadi benar, bahwa dia hanya menggunakan 20% dari kekuatannya? Mustahil, benar-benar mustahil. Bunuh. Niat membunuh sedingin es terpancar dari tubuh Wang Chen, pembuluh darahnya muncul, 5 cakra emas menyilaukan, dan dia berubah menjadi kumpulan api ungu. Garis keturunan tingkat kelima tingkat dewa. Faktanya,
Sebagian besar dari 100 garis keturunan Tianjiao teratas dalam daftar Qianjiao adalah garis keturunan tingkat kelima tingkat dewa, dan mereka yang telah mencapai tingkat dewa tingkat 6 sangat sedikit. Tahukah Anda, 6 makhluk tertinggi dari 6 keluarga kuno hanyalah garis keturunan tingkat 6 tingkat dewa, dan berapa banyak makhluk tertinggi yang ada di seluruh tanah air timur? Itu semua terakumulasi dari waktu ke waktu. Memanggil. Nyala api berubah menjadi pedang pertempuran dan jatuh ke arah Luming. Mengaum. Nyanyian naga terdengar, dan Luming segera meletus dengan 2 semburan kekuatan naga. Tubuhnya membengkak, dan sisik muncul di kulitnya, penuh monster. Menabrak. Dengan sebuah pukulan, pedang itu menghantam pedang yang menyala itu dengan keras, pedang itu meraung keras, bergetar terus-menerus, percikan api keluar, dan pedang itu terbang keluar. Bab 935 Pertempuran melawan Nangong. Langkah kaki Luming melangkah keluar berturut-turut, dan tinjunya terus membombardir, seperti 2 palu besar, terus-menerus membombardir pedang perang api bergetar hebat, dan dia tidak berdaya untuk melawan. Di sampingnya, orang lain di istana di Tianshan menyaksikan pemandangan ini dengan kaget, pupil mereka melebar, mereka tidak percaya. Tianjia Wang Chen, peringkat ke-43 dalam daftar 1000 kebanggaan, sepenuhnya ditekan oleh Luming, tidak mampu melawan jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Siapa yang akan mempercayainya? Pada pertemuan pertukaran 3 sekte kota Kowon, Luming memang sangat kuat, tetapi masih ada kesenjangan besar antara dia dan 100 teratas. Sudah berapa lama sejak Luming mencapai titik ini? Tahukah Anda, yang mana dari 100 teratas yang bukan kebanggaan surga, Luming meningkat, dan mereka juga meningkat, hanya bisa dikatakan bahwa kemajuan Luming terlalu menakutkan. Ledakan! 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 Tangan besi terus membombardir pedang perang api, dan dengan sentuhan terakhir, pedang perang api meledak dan berubah menjadi api yang mekar, melayang ke belakang, dan kemudian mengembun lagi, berubah menjadi penampilan Wang Chen lagi. Tapi sekarang Wang Chen sangat malu, wajahnya pucat, darah terus mengalir keluar dari mulutnya, napasnya lemah, dan dia jelas terluka parah. Dia memandang Luming dengan ngeri, dan mundur dengan liar. Luming melangkah maju dan maju untuk membunuh. Hari ini, Wang Chen harus mati. Nangongbo, selamatkan aku. Wang Chen berteriak sambil melangkah mundur. Mata Luming bergerak dan dia terus membunuh. Berhenti! Teriakan dingin keluar, seorang pria muda melangkah ke udara, mengacungkan jarinya, dan suara burung phoenix terdengar, burung phoenix merah menyala terbang keluar, dan bergegas menuju Luming. Mata Luming menjadi dingin, dan dia meninju, mengalahkan phoenix, dan terus menyerang Wang Chen. Berani, kamu sepertinya tidak mendengar apa yang aku katakan? Mata pemuda itu suram dan dingin, dan tubuhnya memancarkan cahaya. Dengan gemetar, dia muncul di depan Wang Chen, dengan ketajaman yang mencengangkan di matanya. Ada juga aura mengerikan yang terpancar darinya, jauh di atas Wang Chen. Nangongbo, nomor 32 dalam daftar 1000 kebanggaan, 6 keluarga bangsawan kuno, kesombongan keluarga Nangong. Nangongbo akan bergerak. Di lembah, mata Wen Lezang menunjukkan keseriusan, dan semangat api berdenyut di antara alisnya, siap bergerak kapan saja. Nangongbo tidak sebanding dengan Wang Chen. Nangongbo, jika kamu berhenti lagi, aku akan membunuhmu juga. Teriak Luming dengan dingin, mendorong ke depan. Hehe, bahkan jika kamu membunuhku bersama, biarkan aku melihat bagaimana kamu membunuh. Mata Nangongbo dingin, dan cahaya merah menyala di tubuhnya bahkan lebih kuat. Cahaya semacam itu sepertinya api tapi bukan api. Di ringan, sepertinya ada burung phoenix yang berteriak. Chang Feng Lingyin, teknik paling kuat dari keluarga Nangong. Keluar! Jawaban Luming sederhana, dan dia keluar. Nangongbo menampar, Feng Ming berbunyi, burung phoenix mengembun, dan terbang menuju Luming, dengan sayap mengepak, ada niat membunuh yang mengerikan meluap. Ini adalah phoenix yang terkondensasi dari segel Chang Feng Lingyin, memiliki kekuatan yang menakutkan, terlihat indah, tetapi penuh dengan niat membunuh. Tinju Luming bertabrakan dengan burung phoenix tanpa suara, tanpa mengeluarkan suara, tetapi wajah Luming berubah, dan tubuhnya tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah, merasakan sakit yang merobek dari tinjunya. Sekilas, dia menemukan sisik di tinjunya telah retak dan darah merembes keluar.
Segel roh Changfeng yang menakutkan, sunyi dan mematikan. Selain itu, basis kultivasi Nangongbo juga menakutkan, telah mencapai tahap awal janin spiritual lapisan ke-6, dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada kekuatan Wang Chen. Kicauan. Feng Ming bangkit kembali, Nangongbo melangkah keluar, dan saat dia melambaikan tangannya, burung phoenix lainnya terbang, penuh dengan niat membunuh. Dia ingin membunuh Lu Ming, dan dia sangat kuat. Kalau begitu bunuh kalian bersama. Lu Ming mendengus dingin, dan kekuatan naga di tubuhnya meledak lagi. Kekuatan 5 naga meledak, dan kekuatan Lu Ming meningkat beberapa kali lipat. Dengan sebuah pukulan, Phoenix langsung roboh. Bagaimana mungkin? Nangongbo terkejut, melambaikan tangannya berulang kali, 2 burung Phoenix bergegas keluar. Lu Ming mengayunkan tinjunya berulang kali, berani dan tak terkalahkan, energi nyata di tubuhnya meraung. 4 konsep artistik dipromosikan, dan kungfu surgawi dari penjara penekan sedang berjalan, yang sangat kuat. Ledakan! Ledakan! Menabrak seperti orang gila, Lu Ming melangkah maju. Wajah Nangongbo sangat jelek sehingga dia sekarat, suara Phoenix berlanjut, seluruh tubuhnya bersinar, jari-jarinya membuat segel di udara, dan Phoenix lain terbang keluar. Phoenix ini tampaknya memiliki nafas kehidupan, dan kekuatannya bahkan lebih kuat. Lu Ming meledak selama beberapa hari, dan langit meledak seperti guntur. Dia meninju 8 kali berturut-turut untuk menghancurkan burung Phoenix. Tapi Nangongbo memadatkan burung Phoenix lainnya. Nangongbo memang sangat kuat. Semakin tinggi daftar Tianjiao, bahkan pada level yang sama, kekuatan tempur harus melampaui Tianjiao yang berperingkat lebih rendah. Jika tidak, mengapa mereka berada di peringkat teratas? Di belakang Nangongbo, Wang Chen sangat gembira, dengan adanya Nangongbo, dia tidak bisa mati. Cahaya jahat terus bersinar di matanya, memikirkan dalam hatinya bagaimana cara membunuh Lu Ming. Dia hancur dari dalam hari ini, dia malu dan ingin membalas dendam. Dengan kilatan matanya, dia menatap Wang Haoxian, dia mencibir, dan terbang menuju Wang Haoxian. Apa yang sedang kamu lakukan? Wang Haoxian terkejut dan mundur dengan cepat. Karena Lu Ming sangat peduli padamu, maka bunuhlah kamu di depannya, hehe. Wang Chen mencibir, dia ingin membunuh Wang Haoxian di depan Lu Ming untuk mengalihkan perhatian Lu Ming, jadi dia dibunuh oleh Nangong. Wang Chen, kamu sedang mencari kematian. Mata Lu Ming dingin, dan tinjunya terus membombardir, tetapi kekuatan bertarung Nangong begitu kuat sehingga dia menjerat Lu Ming dengan erat, dan tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Hei, aku benar-benar sedang terburu-buru. Wang Chen mencibir, dan mendesak ke arah Wang Haoxian. Bersenandung. Tiba-tiba, ruang bersinar, prasasti tak berujung bersinar, formasi muncul, dan beberapa naga es mengembun, bergegas menuju Wang Chen. Wen Yue Hang. Wang Chen sangat marah, api memenuhi udara, dan dia melawan naga es. Namun, dia baru saja terluka oleh Lu Ming, dan kekuatan tempurnya melemah, jadi dia tidak bisa menembus formasi ini sama sekali untuk sementara waktu. Wen Lezhang, Gong Fei, dan Meng Jia muncul di udara, setiap kali mereka melangkah, di bawah kaki mereka bertiga, prasasti menyebar, dan prasasti melintas di angkasa. Tidak, mereka sedang menyiapkan formasi, hentikan mereka. Bunuh. Di sampingnya, Tianjiao dari Istana Kaisar Tianshan lainnya meraung, dan energi mereka yang sebenarnya meledak, membunuh Wen Lezhang dan yang lainnya. Tapi formasi itu bersinar, pedang es itu melayang, menembus kehampaan, dan beberapa Tianjiao menjerit dan dibunuh oleh pedang es itu. Wen Lezhang, jika kamu berani membunuh Tianjiao dari Istana Kaisar Tianshan kami, kamu akan mati. Nangongbo meraung. Kamu harus tetap mengkhawatirkan dirimu sendiri. 9 naga muncul di atas kepala Lu Ming, dan dia langsung berubah menjadi 9 naga. Murid Nangongbo menyusut, dan di atas kepalanya, seekor burung phoenix merah menyala muncul, yang juga berada di tingkat dewa tingkat kelima, dan dia berubah menjadi burung phoenix. Mengaum. 9 naga meraung keras, kekuatan melahap meletus, menginjak kehampaan, dan 9 naga melangkah keluar dari langit. Burung phoenix menjerit, dan juga menggunakan jurus pamungkasnya untuk melawan Jiulong. 1 naga dan 1 phoenix, bertarung di udara, membuat orang merasa seperti kembali ke zaman kuno, era binatang buas yang memperebutkan hegemoni dan pertarungan naga dan phoenix. Dalam sekejap mata, puluhan gerakan diperjuangkan.
Luming bertarung semakin berani dan mulai menekan Nanggongbo. Phoenix dan naga asli ada pada level yang sama, tetapi 9 naga lebih kuat dari naga asli biasa. Mereka dikenal sebagai 10 binatang buas teratas, 10 binatang terkuat di dunia, dan kekuatan tempur mereka tak terkalahkan. Bahkan jika level garis keturunannya sama, garis keturunan 9 naga dapat menekan garis keturunan Phoenix. Bab 936 9 Daerah Terlarang. Engah. Jiulong menunjukkan kekuatannya dan merobek salah satu sayap Phoenix. Phoenix meraung, napasnya tenggelam, dan tubuhnya mundur dengan sangat cepat. Jiulong menginjak Jiulong Tian Step dan mengejar burung Phoenix, dan 9 cakarnya meledak terus-menerus. Luka robek di tubuh Phoenix, dan dia terus meratap, dengan ekspresi ketakutan di matanya. Akhirnya, sambil menangis panjang, Phoenix berbalik dan lari, berubah menjadi seberkas cahaya, dan pergi dalam sekejap mata. Nanggongbo melarikan diri. Luming tidak mengejarnya. Nanggongbo sangat kuat, dan basis budidayanya 2 tingkat lebih tinggi darinya, bahkan jika Luming bisa menang, tidak akan mudah untuk membunuh Nanggongbo. Lari! Nanggongbo melarikan diri, menyebabkan orang-orang di istana di Tianshan berada dalam kebingungan. Semua orang berteriak ngeri, ingin melarikan diri. Namun prasasti di sekitarnya bersinar, dan formasi muncul, menjebak mereka. Wen Lezang, Gong Fei, Meng Jia, dan Jimai menembak pada saat bersamaan, menjebak mereka semua di area itu. 9 naga yang diubah oleh Luming melangkah maju dan muncul di depan Wang Chen, menatapnya dengan dingin. Tidak, sial! Wang Chen sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya terlempar ke udara. Dia tidak pernah menyangka bahwa Luming begitu menakutkan, bahkan Nanggongbo bukanlah lawannya. Dia terluka parah oleh Luming dan melarikan diri sendirian. Saat Luming melawannya barusan, dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sama sekali. Panggilan. Luming meraihnya dengan 1 cakar. Engah. Meskipun Wang Chen melawan dengan seluruh kekuatannya, 1 lengannya masih terkoyak oleh genggamannya. Wang Chen berteriak, matanya penuh keputusasaan. Luming kembali menjadi bentuk manusia, melangkah maju, dan terus-menerus meninju. Menabrak. Wang Chen benar-benar tidak dapat melawan, dan terluka parah. Pada akhirnya, Luming meninju dantiannya. Ah! Wang Chen menjerit histeris, penuh keputusasaan dan kebencian. Luming, kamu akan mati dengan menyedihkan. Kamu berani menyinggung istana Kaisar Tianshan dan Yang Mulia Kaisar bela diri. Setelah pertempuran keberuntungan selesai, kamu pasti akan mati di tangan Yang Mulia Kaisar bela diri. Wang Chen mengucapkan suara berbisa panggil. Kultivasinya dihapuskan, dan dia tahu bahwa dia sudah ditakdirkan, bahkan jika Luming tidak membunuhnya, dia akan mati di dunia ini. Wang Haoxian, jika dia ingin membunuhmu, maka aku akan membiarkanmu membunuhnya. Luming memandang Wang Haoxian. Wang Haoxian datang dari udara, dengan pedang panjang menyala terkondensasi di tangannya, dan memandang Wang Chen dengan penuh niat membunuh. Wang Haoxian, kamu jalang. Kamu mengkhianati keluarga Wang dan istana Kaisar Tianshan, cepat atau lambat kamu akan mati, teriak Wang Chen. Memanggil. Cahaya pedang menebas, dan kepala Wang Chen terbang jauh. Ah, tidak, ampuni hidupku, selamatkan hidupku. Aku tidak mau mati. Bakat kuil di Tian lainnya berteriak dan memohon ampun. Tapi Wen Lezang dan yang lainnya tidak menunjukkan belas kasihan. Sebuah formasi muncul, dan segera, semua orang di kuil di Tian terbunuh. Luming memanipulasi darah 9 naga, melahap energi esensi dan darah murid istana Kaisar Tianshan, dan mengubah mereka semua menjadi mumi. Wen Lezang dan yang lainnya memandang darah Luming dengan takjub. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat garis keturunan yang mendominasi. Luming, terima kasih kali ini. Wen Lezang melangkah maju, mengepalkan tinjunya. Di samping, Gong Fei dan keluarga Meng memberi hormat bersama. Ada keterkejutan, bahkan keterkejutan, di mata mereka. Kekuatan tempur Luming terlalu kuat, dan dia telah melampaui mereka sepenuhnya. Sekarang, terlepas dari hal-hal lain, dalam hal kekuatan tempur saja, Luming sudah dapat menempati peringkat 14 kandidat teratas untuk sekte boneka Fu. Hanya sedikit yang bisa melampaui Luming. Poin kuncinya adalah kemajuan Luming terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi dia bisa melampaui kebanyakan orang dan berdiri bahu-membahu dengan Huan Shen.
Sama-sama, kita semua berasal dari keluarga yang sama, dan membantu adalah hal yang benar. Selain itu, sebelum pertarungan keberuntungan, para tetua juga memberitahu kita bahwa kita perlu bersatu. Luming tersenyum. Wen Lezang dan yang lainnya memiliki kesan yang lebih baik terhadap Luming. Kuat, tetapi tanpa sedikit pun arogansi, membuat orang merasakan angin musim semi. Mereka tahu bahwa Luming adalah orang yang bisa berteman. Saudara Wen, Saudara Gong, tidak jauh dari sini, masih banyak saudara senior dari sekte boneka Fu kita. Ayo kita bertemu di sana, kata Luming. Oke. Wen Lezang dan yang lainnya mengangguk, dan bersama dengan Luming dan yang lainnya, mereka terbang menuju tempat berkumpulnya para murid sekte boneka Fu. Dalam perjalanan, Luming juga mengerti mengapa Wen Lezang dan yang lainnya dikepung. Jelas sekali, sekte boneka Fu menjadi sasaran dalam pertempuran keberuntungan. Tidak hanya istana Kaisar Tianshan, tetapi bahkan sekte mayat surgawi dan lembah setan langit. Ketika mereka melihat murid-murid sekte boneka Fu, mereka akan membunuh atau menangkap mereka, dan kemudian menguraikan beberapa formasi reruntuhan untuk mereka. Selama periode waktu ini, banyak murid sekte boneka Fu meninggal. Ketiga Wen Lezang juga bertemu dengan Wang Chen, Nang Hongbo dan yang lainnya secara tidak sengaja. Tanpa sepatah kata pun, Wang Chen dan yang lainnya akan menyerang Wen Lezang dan yang lainnya. Wang Chen dan yang lainnya memegang mentalitas kucing dan tikus dan ingin bermain perlahan, saya khawatir mereka akan berada dalam bahaya sebelum Luming tiba. Ini membuat Luming dan Jimai mengertakkan gigi. Tiga kekuatan besar termasuk Will Ditian benar-benar menganggap sekte boneka Fu mudah diintimidasi. Kelima mengobrol sambil terbang. Tiba-tiba, mata kelima orang itu bergerak dan mereka semua berhenti. Di depan kelima orang itu, buku keberuntungan muncul satu demi satu. Luming melihat buku keberuntungan, dan melihat sederet kata muncul di atasnya, 9 tempat terlarang, sebuah tiang totem muncul, dan hanya 10 tiang totem yang dapat dikumpulkan untuk membuka kota kuno keberuntungan. Tiang totem, mungkinkah yang disebut tiang totem ini adalah harta karun pamungkas untuk membuka kota kuno keberuntungan dalam pertempuran keberuntungan ini? Suara Jimai terdengar terkejut. Kelimanya menyimpan buku keberuntungan dan saling memandang. Jelas, kelima orang tersebut menerima pesan yang sama. Tiang totem adalah kunci untuk membuka kota kuno keberuntungan. Saya tidak menyangka itu ada di 9 tempat terlarang. Apalagi, sudah ada satu di dunia. Saya tidak tahu siapa mengerti, kata Wen Lezang. Luming juga mengetahui 9 tanah terlarang. Dia belajar dari orang bermata 3 bahwa ada 9 tempat paling berbahaya di dunia ini, yang disebut tempat terlarang oleh orang bermata 3. 9 negeri terlarang jauh lebih berbahaya daripada runtuhan lainnya. Dunia ini sangat aneh, dan terdapat beberapa runtuhan. Bagi Luming dan yang lainnya, ini tidak terlalu berbahaya, tetapi juga berakibat fatal bagi orang bermata 3. Begitu orang bermata 3 masuk ke dalamnya, mereka akan menjadi segera terhapus. Runtuhan ini tampaknya dirancang khusus untuk menguji Luming dan orang lain yang berpartisipasi dalam pertempuran keberuntungan. Hal ini membuat Luming semakin merasa seolah-olah ada tangan besar yang tak bisa dijelaskan di belakangnya, memanipulasi segalanya. Dan 9 tanah terlarang besar, bagi orang bermata 3, bahkan lebih berbahaya dalam bahaya, dan mereka yang masuk akan mati. Luming mengetahuinya sebelumnya, tetapi dia tidak ingin pergi, karena dia menduga 9 tanah terlarang seharusnya menjadi tempat pengujian yang paling penting. Pasti ada harta karun yang luar biasa di dalamnya, tetapi seringkali disertai dengan bahaya. Sebelum dia tidak punya kekuatan, dia pergi itu juga untuk mati. Tapi sekarang, sepertinya aku harus pergi. Karena jika dia tidak pergi, orang lain akan pergi. Bab 937 10 Pulau Racun. Pertarungan keberuntungan umumnya dibagi menjadi 2 tahap. Tahap sebelumnya yang berlangsung sekitar 1 tahun pada dasarnya adalah proses pengujian. Dalam proses ini dengan menjelajahi beberapa peninggalan dan harta karun diperoleh peluang dan poin keberuntungan. Ada juga poin keberuntungan yang didapat melalui pembunuhan. Dalam proses ini, Anda juga dapat terus meningkatkan kekuatan Anda sendiri. Dan tahap kedua adalah membuka kota kuno keberuntungan dan memulai pertempuran terakhir. Namun jika Anda ingin membuka kota kuno keberuntungan, Anda memerlukan beberapa syarat, misalnya Anda perlu mengumpulkan beberapa harta karun tertentu sebelum kota kuno keberuntungan muncul. Hanya ketika kota kuno keberuntungan masih hidup,
nilai keberuntungan yang diperoleh dalam pertempuran keberuntungan dapat berperan besar, dan benar-benar dapat berubah menjadi keberuntungan, sehingga sekte, kerabat, dan teman masing-masing dapat memperoleh manfaat yang sangat besar. Jika gagal membuka kota kuno keberuntungan, maka pertarungan keberuntungan akan berakhir pada saat itu, dan nilai keberuntungan yang diperoleh selama proses ini tidak akan berguna, artinya pertarungan keberuntungan kali ini dianggap gagal. Kecuali beberapa peluang yang diperoleh selama periode ini, tidak ada pengaruh lain. Oleh karena itu, membuka kota kuno keberuntungan adalah kuncinya. Tentunya pembukaan kota kuno keberuntungan kali ini adalah jenis tiang totem di antara 9 tempat terlarang tersebut. Hanya dengan membobol 9 tempat terlarang tersebut, tiang totem tersebut dapat diperoleh. Dan sekarang, seseorang telah mendapatkan tiang totem. Tak perlu dikatakan lagi, mendapatkan tiang totem pasti akan mendapatkan nilai keberuntungan yang sangat besar. Beberapa orang saling memandang, dan Luming berkata, tempat terlarang terdekat dengan kita adalah Pulau Tiandu, salah satu dari 9 tempat terlarang. Ayo pergi ke tempat pertemuan dulu dan diskusikan langkah selanjutnya. Luming menyarankan. Semua orang mengangguk dan terus terbang. Tidak lama kemudian, semua orang kembali ke tempat berkumpulnya sekte boneka Fu. Para murid sekte boneka Fu tentu saja sangat gembira melihat Wen Leshang dan yang lainnya. Kemudian, Luming memanggil semua murid sekte boneka Fu untuk membahas masalah 9 negeri terlarang. Rupanya, semua orang menerima pesan yang sama di buku keberuntungan mereka. Banyak orang menggelengkan kepala dan memilih keluar. Aku juga tidak akan pergi. 9 tanah terlarang pasti memiliki peluang besar, tapi juga sangat berbahaya. Demikian pula, 9 tanah terlarang besar pasti akan berkumpul bersama, dan mereka akan menjadi medan pertempuran bagi kelompok terkuat di tanah terlarang. Bahkan jika aku pergi, itu tidak mungkin. Kesempatan yang luar biasa. Jimai menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Meski kekuatannya lumayan, masih terlalu jauh di belakang Tian Jiao yang berada di puncak daftar Qian Jiao. Segera, Meng Jia juga menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia tidak akan pergi. Pada akhirnya, hanya Luming, Wen Leshang, dan Gong Fei yang berencana pergi. Adapun murid sekte boneka Fu lainnya berencana untuk berkumpul bersama, mencari tempat yang bagus, mengukir formasi besar, menggunakannya sebagai base camp, dan kemudian menjelajahi daerah sekitarnya untuk mendapatkan peluang. Luming mengangguk, pilihan ini adalah yang terbaik. Jika kekuatan 9 tanah terlarang besar tidak cukup, pergi ke sana hanyalah kematian yang sia-sia. Setelah berdiskusi, Luming, Wen Leshang, dan Gong Fei mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, lalu terbang menuju salah satu dari 9 tempat terlarang, Pulau Tiandu. Xiao Jin, percepat! Luming, Wen Leshang, dan Gong Fei duduk bersila di punggung harimau emas, desak Luming. Mengaum! Harimau emas meraung dengan enggan. Harimau emas itu secara alami adalah King Kong. Pada saat ini, dia berubah menjadi lebih dari 20 meter, berjalan di udara, dan berlari sangat cepat. Namun, di dalam hatinya, dia meraung tanpa henti. Luming menggunakan dia sebagai tunggangan, itu saja, bahkan membiarkan orang lain duduk di atasnya, dan membiarkan orang lain menaikinya, itu saja, tapi kenapa dia memanggilnya Xiao Jin? Xiao Jin, dia adalah arogansi tak tertandingi dari klan monster, dengan 50% darah monster, dan dia sebenarnya dipanggil Xiao Jin oleh Luming. King Kong hampir muntah darah. Betapa hebatnya namanya, namun ia dipanggil Xiao Jin? Ketika Luming pertama kali berteriak, King Kong menentangnya dengan bersumpah sampai mati, dengan ekspresi bahwa dia lebih baik mati daripada menurutinya. Ketika Luming berkata, "Kamu ingin merasakan rasa membelah dewa lagi, bukan?" King Kong hanya bisa menerima nasibnya, hatinya penuh penyesalan atas kebencian Luming. "Siapa namamu?" "Takut aku, cepat." Luming menampar kepala King Kong, membuat King Kong mengertakkan gigi dan berlari dengan liar, mengutuk Luming puluhan ribu kali di dalam hatinya. Wen Leshang, kepala Gong Fei dipenuhi keringat dingin, dia benar-benar diyakinkan oleh Luming. Sungguh menakjubkan bisa menaklukkan monster Tian Jiao sebagai tunggangan, dan membuatnya patuh dan patuh. Mereka bertiga memejamkan mata dan bermeditasi di punggung King Kong, dan King Kong berlari dengan kecepatan yang sangat tinggi, sangat cepat. Tak lama kemudian, jutaan mil telah ditempuh. Tempat ini tidak jauh dari Pulau Tiandu.
Luming mengubah King Kong menjadi manusia, sedangkan Luming, Wen Leshang, dan Gong Fei mengubah penampilan mereka, mengganti pakaian, menahan nafas, dan terbang menuju Pulau Tiandu. Sekte boneka Fu sekarang menjadi sasaran, dan Luming menjadi sasaran Istana Kaisar Tianshan dan Lembah Tianyao, pasti merepotkan untuk tampil dalam penampilan nyata, dan lebih baik menyamar. Setelah mengubah penampilan mereka, mereka berempat terbang ke depan. Bagian depan semakin terpencil, pegunungan ada di mana-mana, namun di pegunungan, ada keheningan yang mematikan dan tidak ada kehidupan. Puluhan ribu mil kemudian, ada sebuah tempat tenggelam yang besar di antara pegunungan, sebuah danau yang sangat besar, dan sulit untuk melihat ujungnya. Di danau, kabut hijau memenuhi udara, menghalangi garis pandang, dan tidak mungkin untuk melihat jauh. Hanya bisa terlihat samar-samar. Di tengah danau, ada monster besar, yaitu Pulau Tiandu. Di tepi danau, ada beberapa sosok yang berdiri tegak, namun tidak ada seorang pun yang terbang menuju danau. Ketika mereka melihat Luming dan yang lainnya, mereka hanya memandang acuh tak acuh sebelum memalingkan muka. Desir! Desir! Suara terobosan langit terdengar, dan beberapa sosok terbang dari kejauhan dan mendarat di tepi danau. Beberapa orang ini, dengan aura iblis yang kuat, adalah kebanggaan klan setan langit. Ini Pulau Tiandu. Beberapa klan iblis Tianjiao menunjukkan kegembiraan. Kenapa kamu tidak masuk? Seorang pemuda dari Yaozu dengan pakaian warna-warni memandang orang lain di sampingnya dan bertanya. Apakah kamu tidak melihatnya? Danau itu penuh dengan gas beracun, bagaimana kita bisa sampai ke sana? Seorang pemuda manusia berkata, melihat pakaiannya, dia seharusnya adalah arogansi dari sekte mayat surgawi. Hei, gas beracun, aku akan membiarkanmu berhenti, kamu tidak berguna, kamu masih ingin berjuang untuk tiang totem, pulanglah. Pria muda di Cai mencibir, melangkah ke udara, berubah menjadi ular sanca berwarna-warni, dan terbang menuju danau. Tianjiao dari mayat sekte menunjukkan cibiran di wajahnya. Ular piton berwarna-warni itu sangat cepat, dan dalam beberapa tarikan napas, ia berlari ke dalam danau, menuju kabut hijau. Tapi begitu dia berlari ke dalam kabut hijau, dia menjerit nyaring, dan tubuhnya yang berwarna-warni benar-benar mengeluarkan suara mendesis dan mulai membusuk. Pithon raksasa berwarna-warni itu terbang kembali dengan putus asa, tetapi dalam beberapa mil, ia menjerit dan jatuh ke danau, tubuhnya membusuk, dan tak lama kemudian hanya tersisa tulang. Sungguh gas beracun yang mengerikan. Luming, Wen Leshang, dan Gong Fei memiliki ekspresi serius di mata mereka. Ular piton raksasa berwarna-warni tadi telah mencapai tingkat ke-7, yang setara dengan janin spiritual tingkat pertama, tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan diracuni hingga mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi klan iblis lain Tianjiao yang datang dengan ular piton berwarna-warni berubah drastis. Hei, bodoh sekali, kenapa kamu tidak datang ke sini untuk menyelidikinya? Gas beracun di danau ini sangat beracun sehingga mustahil untuk melewatinya, tapi setiap 3 bulan, gas beracun di danau akan menghilang selama 7 bulan, hari. Kesempatan bagus untuk memasuki Pulau Tiandu adalah setengah bulan sebelum gas beracunnya hilang, tunggu dulu. Tianjiao dari Sekte Mayat Surgawi mencibir. Bab 938 Raja Iblis Luotian. Wajah Luming dan Wen Leshang juga sedikit berubah. Mereka tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Jika mereka tidak lebih berhati-hati dan terburu-buru masuk, itu mungkin berbahaya. Pantas saja orang-orang di tepi danau ini berdiri di tepi danau dan tidak memiliki masa lalu. Luming dan yang lainnya mengamati sebentar, lalu pergi. Karena masih ada waktu setengah bulan sebelum kabut beracun menghilang, mereka menemukan tempat terdekat untuk berlatih dan menunggu waktu. Puluhan mil jauhnya, di puncak gunung kecil, 4 orang duduk bersila, menunggu waktu berlalu. Waktu berlalu, hari demi hari. Ada semakin banyak orang di area ini, tetapi kebanyakan dari mereka hanya melihatnya sekilas dan menunggu di dekatnya. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Luming dan keempatnya kembali ke pantai. Di sekitar pegunungan tandus, sosok-sosok terbang menuju sisi ini. Segera, ratusan orang berkumpul di sini. Mereka yang berani datang ke sini untuk memperebutkan peluang bukanlah orang yang lemah dan semuanya jagoan, tentu saja tidak terkecuali mereka yang ingin mengandalkan keberuntungan dan memanfaatkan peluang. Ledakan.
Di langit, tekanan yang sangat kuat memenuhi udara, menekan hati semua orang. Nah, siapa itu? Seorang pemuda kekar berteriak dan mendongak, namun saat berikutnya, wajahnya berubah drastis, dan keringat dingin tertinggal di wajahnya. Di langit, seorang pemuda berjubah hitam berdiri dengan tangan di belakang punggung, aura iblisnya membubung ke langit. Wajahnya terpotong seperti pisau, wajahnya kaku, dan cahaya di matanya bersinar seperti dua pisau ajaib yang menyebarkan cahaya. Luo Tian, Raja Iblis Luo Tian. Seseorang berseru. Luo Tian, yang menduduki peringkat ke-10 dalam daftar 1000 bangga, wajah banyak orang berubah drastis, dan hati mereka sangat berat. Mereka tidak menyangka Luo Tian akan datang. Apakah ini Luo Tian? Mata Luming bergerak, adik laki-laki Luo Tian, iblis kecil Luo Li, dibunuh sendiri. Sepertinya Luo Tian sudah tahu bahwa aku membunuh saudaranya. Luming memandang seseorang tidak jauh dari Luo Tian, saudara Li Tian. Tampaknya saudara Li Tian tidak mati di tangan klan bermata tiga. Karena saudara Li Tian bersama Luo Tian seharusnya sudah mengetahui berita bahwa dia membunuh Luo Li. Tapi sekarang dia telah mengubah penampilannya dan menahan nafasnya, dia tidak takut. Luo Tian, aku tidak tahu itu kamu barusan, aku menarik kembali apa yang aku katakan tadi. Pria muda yang gagah itu tergagap dengan wajah yang sangat jelek dan ketakutan di matanya. Bung, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Mata Luo Tian dingin, tetapi suaranya sangat tenang. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya. Cahaya pedang hitam pekat menembus kehampaan dan menebas pemuda gagah itu. Pergi! Pemuda gagah itu berbalik dan melarikan diri dengan panik tanpa ragu-ragu. Tapi Luo Tian sedikit mengernyit, dan dengan lambaian telapak tangannya lagi, kekuatan cahaya pedang tiba-tiba meningkat, memotong kekosongan dalam sekejap, dan menebas ke atas pemuda gemuk itu. Tidak, teriak pemuda gagah itu. Engah! Pedang itu menebas, dan pemuda gagah itu terbelah menjadi dua. Di sekelilingnya, arogansi lain dari semua sisi terdiam, tidak berani bersuara. Raja Iblis Luo Tian terkenal di hutan belantara timur, dan metodenya kejam, siapa yang tidak tahu? Ketika saya melihatnya hari ini, memang demikian, pemuda gagah itu hanya mengucapkan sepatah kata, sumpah, secara tidak sengaja, dan dia dibunuh, yang menunjukkan betapa mendominasi dia. Selain itu, pemuda gagah itu adalah kebanggaan istana Kaisar Tianshan, bahkan jika dia berasal dari sebuah sekte, dia dibunuh oleh Luo Tian hanya karena satu kalimat. Hehe, Luo Tian, kamu sangat agung, jadi kamu hanya bisa memamerkan keagunganmu di sini. Pada saat ini, suara bercanda terdengar. Semua orang terkejut. Siapa ini? Beraninya kamu mengatakan yang sebenarnya kepada Luo Tian seperti ini, jangan mati. Di langit, cahaya keemasan bersinar, dan sesosok tubuh muncul di udara. Ini adalah pemuda emas, dengan wajah seperti mahkota giok, mengenakan mantel bulu emas, penuh aura mewah. Cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, dan di dalam cahaya itu, seekor burung dewa emas terbang dan bernyanyi samar-samar. Burung luan emas. Hati Luming terkejut, dan dia mengenali burung dewa emas dalam cahaya. Ini adalah arogansi klan iblis. Kolam emas. Luo Tian perlahan mengucapkan sebuah nama, dan ada sedikit kesungguhan di matanya. Yang lain juga kaget. Meskipun klan iblis di lembah setan langit tidak masuk dalam daftar 1000 arogansi, beberapa arogansi yang sangat kuat masih menarik perhatian. Kolam emas memiliki darah burung dewa Golden Luan, konon konsentrasi darahnya sangat kuat, setidaknya 60 di antara banyak talenta di lembah Tianyao, ia bisa menduduki peringkat 5 besar, bahkan lebih terkenal dari Luo Tian Wei. Tidak heran orang ini tidak berani menganggap serius Luo Tian. Luo Tian, bersamaku di sini, lupakan tiang totem Pulau Tiandu. Jinci memandang Luo Tian sambil mencibir. Belum tentu, siapa yang bisa mendapatkannya tergantung kemampuan, tapi juga tergantung keberuntungan, kebetulan, kata Luo Tian. Hahaha, keberuntungan? Peluang? Aku punya kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Kenapa aku butuh keberuntungan dan peluang? Hanya yang lemah yang mengatakan itu? Jinci tertawa. Wajah Luo Tian jelek. Jika seseorang berani berbicara dengannya seperti itu, dia akan membunuhnya dengan pisau, tetapi Jinci, dia tidak yakin. Dia merasakan krisis yang kuat pada Jinci.
Kabut beracun mulai menghilang. Pada saat ini, seseorang berbisik. Semua orang melihat ke depan, ada angin kencang bertiup di permukaan danau, kabut tebal berwarna hijau beracun mulai mereda dengan cepat, dan pemandangan di dalam danau menjadi jelas. Di tengah danau terdapat sebuah pulau yang sangat besar, sekitar 10.000 mil jauhnya dari tepi danau. Itu adalah Pulau Tiandu. Desir. Kolam emas bergerak lebih dulu, berubah menjadi cahaya keemasan, dan terbang menuju Pulau Tiandu. Setelah itu, Luo Tian dan beberapa orang Tianjiao lainnya juga mulai bergerak, satu demi satu berebut menjadi yang pertama, dan terbang menuju Pulau Tiandu. Keempat Luming bercampur dengan kerumunan dan terbang bersama. Bagi semua orang, perjalanan ribuan mil hanya beberapa menit. Di dekat pulau banyak orang singgah, karena pulau ini tertutup hutan lebat, sangat berbeda dengan kesunyian dunia luar. Di atas hutan, ada kabut hijau tebal yang bergulung-gulung seperti awan hijau. Namun, di hutan di bawahnya, hanya ada kabut hijau samar, yang jauh lebih tipis dari langit. Saya kira kolam emas telah menyerbu masuk. Meskipun terdapat gas beracun di hutan ini, namun jauh dari sebanding dengan gas beracun di danau sebelumnya, dan juga tidak sebanding dengan gas di langit. Untuk melawan. Ya, selama tidak terbang ke atas langit, tidak apa-apa, ayo pergi. Satu demi satu, sosok-sosok bergegas ke pulau dan menghilang. Ayo pergi. Luming berempat berkumpul dan mendarat menuju hutan. Cici. Ketika dia mendarat di hutan, dia mendengar suara cici. Itu adalah jenis kabut hijau yang merusak esensi sebenarnya dari tubuh, tapi tidak terlalu kuat, dan semua orang memblokirnya dengan mudah. Keempatnya bergegas menyusuri hutan menuju kedalaman pulau. Ah! Tak lama kemudian, terdengar jeritan nyaring. Itu berbahaya. Mereka berempat saling memandang, menurunkan kecepatan, memusatkan pikiran, dan menuju ke arah teriakan. Segera, mereka menemukan seorang pemuda tergeletak di tanah, tak bernyawa. Kalajengking beracun berwarna hitam pekat tergeletak di tubuh pemuda itu, menggigit pemuda itu. Bab 939 Air Kehidupan. Serangga beracun. Jelas, di pulau ini tidak hanya terdapat gas beracun yang mematikan, tetapi juga serangga beracun. Memanggil. Kalajengking beracun seukuran kepalan tangan rupanya melihat beberapa orang, dan dengan gerakan tubuhnya, ia berubah menjadi cahaya hitam dan melesat ke arah King Kong. Mencari kematian. Teriak King Kong, dan sebuah pisau besar muncul di tangannya, dan dia memotongnya, dengan akurat mengenai kalajengking beracun itu. Kapan? Terdengar suara benturan emas dan besi, dan kalajengking beracun itu terbang jauh dan menghantam tanah, menjatuhkan tanah dari lubang besar. Tapi saat berikutnya, kalajengking beracun mengguncang tubuhnya dan merangkak keluar dari tanah lagi. Nest, tubuh yang keras, aku tidak memotongnya menjadi dua. King Kong sedikit terkejut. Pisaunya barusan, meskipun itu hanya pisau acak, tapi yang dia ambil adalah prajurit spiritual tingkat 7, dan kalajengking beracun bertahan dengan satu pisau. Pantas saja dia mampu membunuh Tianjiao muda. Memanggil. Kalajengking beracun hitam memburu King Kong lagi. Kamu memarahiku, bukankah mudah untuk menindasku? King Kong menyeringai, meletakkan pisau besarnya, dan mengayunkan cakarnya. Memanggil. Cakar tajam menggores udara dan menangkap kalajengking beracun, mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan. Kalajengking beracun tidak dapat menghentikan cakar tajam King Kong dan tercabik-cabik menjadi beberapa bagian. Setelah itu, beberapa orang menjadi lebih berhati-hati dan bergerak menuju kedalaman pulau dengan kecepatan yang jauh lebih lambat. Ini adalah pohon hati yang beracun. Setelah 100 mil, Wen Lezang tiba-tiba berhenti, dan menemukan sebatang pohon setebal lengan dengan aroma yang kuat. Saya tidak menyangka harta karun seperti itu ada di sini. Mata Gong Fei berbinar. Ini adalah kayu spiritual tingkat atas ketujuh, yang memiliki efek detoksifikasi yang kuat saat memurnikan ramuan. Di tempat yang sangat beracun, penawarnya dibiarkan. Saya khawatir ada banyak harta karun di tempat ini. Kata Gong Fei. Ayo kumpulkan dulu, dan bagikan secara merata ketika kita meninggalkan Pulau Tiandu. Saran Wen Lezang, dan semua orang tentu saja tidak keberatan. Setelah itu, Wen Lezang menggali kayu jantung yang beracun dan menyimpannya. Selanjutnya, semua orang dapat menemukan elisir dari waktu ke waktu, setidaknya level 6, bahkan ada yang level 7,
dan yang paling mencengangkan adalah ada 2 elisir level 8. Tidak hanya ramuan, tetapi juga beberapa biji berharga, dan beberapa bagian juga ditemukan. Ada mayat. Ketika mereka bergerak maju, mereka menemukan mayat, tetapi sudah compang-camping, tampaknya digigit serangga beracun. Tempat ini penuh dengan peluang, tetapi juga penuh dengan krisis. Lebih dari 100 orang masuk, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di sini. Bergegas. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik di dalam hutan. Lihat, ada sesuatu di tanah. Seru Gong Fei tiba-tiba. Di tanah di depan, sebidang tanah besar menonjol, dan tonjolan itu bergerak ke arah mereka. Begitu Wen Lezang menginjak tanah, sebuah formasi muncul, dan pedang perang terkondensasi, menebas ke arah tonjolan. Menabrak. Bagian yang menonjol dipotong, tapi saat berikutnya, ekspresi semua orang berubah drastis. Di tanah, kalajengking beracun hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya dan bergegas menuju mereka berempat. Jumlahnya padat, dan saya tidak tahu berapa jumlahnya. Kalajengking beracun ini persis sama dengan yang saya lihat sebelumnya. Tanpa ragu-ragu, Lu Ming, Wen Lezang dan Gong Fei mengukir prasasti itu pada saat yang bersamaan. Di tanah, formasi muncul, dan tirai tipis berdiri di depan mereka berempat. Menabrak! 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 Kalajengking beracun yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan tirai cahaya, menyebabkan tirai cahaya bergetar hebat. Engah! Engah! Kemudian, tirai tipis pecah satu demi satu, dan ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah drastis. Tirai tipis ini semuanya dipadatkan dari formasi primer tingkat ke-7, dan mudah dipatahkan. Ayo pergi, ada terlalu banyak kalajengking beracun yang harus dibunuh. Lu Ming berteriak ringan, dan mereka berempat berbalik dan pergi, berlari sangat cepat. Di belakang, kalajengking beracun mengejarnya. Namun, setiap kali Lu Ming, Wen Lezang, dan Gong Fei mengambil langkah, formasi besar akan muncul di tanah, membentuk tirai tipis untuk memblokir kalajengking beracun, sehingga kecepatan kalajengking beracun sangat melambat, dan segera, mereka berempat membuang ada banyak kalajengking beracun. Memanggil. Di sini, benda merah tua menembus udara, memancarkan bau menjijikkan, menembus alis Lu Ming. Ekspresi Lu Ming berubah, dikelilingi oleh 4 suasana hati, dan dia menyerang dengan satu telapak tangan. Menabrak. Segera, dia merasakan kekuatan besar datang, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur 2 langkah, dan benda merah tua itu juga terlempar. Seekor ikan? Lu Ming terkejut ketika dia melihat apa yang menyelinap padanya. Seekor ikan besar berwarna-warni, panjangnya lebih dari 10 meter, bersisik, namun sebenarnya tumbuh sepasang sayap, terbang di udara, dengan lidah merah menjulur dari mulut besarnya. Ikan besar inilah yang baru saja menyerang Lu Ming. Monster macam apa ini? Wen Lezang juga berkata dengan suara yang dalam. Dukun. Ikan besar itu mengeluarkan teriakan aneh dan mengepakkan sayapnya, seperti Lu Ming menerkam. Dengan menginjak jejak Lu Ming, dia bergegas keluar, melakukan Tiangong penjara penindas, dan menebas ikan aneh itu dengan telapak tangannya. Lidah merah dari ikan aneh itu menggelinding ke arah Lu Ming seperti cambuk lembut. Menabrak. Telapak tangan terpotong di lidah ikan aneh itu, dan lidahnya langsung meledak. Lu Ming terus berlari menuju ikan aneh itu. Ikan aneh itu menjerit, dan gas beracun berwarna hijau yang kuat keluar dari mulutnya. 6 kekuatan melahap Mingbang menutupi tubuhnya, segera melahap gas beracun. Dia bergegas, memukul kepala ikan aneh itu dengan telapak tangannya, dan dengan satu sentuhan, ikan aneh itu meledak. Kekuatan ikan aneh ini tidak lebih lemah dari janin roh tingkat ketiga, dan bahkan lebih menakutkan dengan tambahan gas beracun, tetapi ketika bertemu dengan Lu Ming, secara alami mudah untuk dibunuh. Tapi itu juga menunjukkan betapa berbahayanya hal itu. Lagi pula, berapa banyak orang yang bisa memiliki kekuatan tempur Lu Ming? Banyak Tianjiao yang akan mati saat bertemu ikan aneh ini. Sepertinya ada sesuatu di sana. Hidung King Kong bergerak-gerak beberapa kali, seolah dia mencium sesuatu, dan melihat ke kanan. Disitulah arah munculnya ikan aneh tadi. Pergi dan lihatlah. Mereka berempat menuju ke kanan, dan setelah berjalan singkat, beberapa ikan aneh muncul dan menyerbu ke arah mereka. Apa yang tampaknya dijaga oleh ikan aneh ini? Pasti ada harta karun. Mereka berempat memikirkan sesuatu dan berjuang keras.
Beberapa ikan aneh dengan mudah dibunuh dan dipindahkan. Sepanjang perjalanan, mereka membunuh lebih dari selusin ikan aneh, dan mereka melihat sebuah tebing dengan genangan kecil di atas tebing tersebut. Itulah air kehidupan, seru Wen Lezhang. Mata Luming, King Kong, dan Gong Fei tiba-tiba melebar. Di genangan kecil itu, terdapat cairan putih susu yang memancarkan vitalitas yang mencengangkan. Air kehidupan adalah air kehidupan. Luming berkata dengan semangat. Dia pernah menawar sebotol kecil eau de vie di lelang di Hongyu, tetapi itu diencerkan dan konsentrasinya sangat rendah, sehingga tidak dapat dianggap sebagai eau de vie asli. Tapi Luming tidak akan pernah melupakan nafas itu. Di dalam genangan kecil di depan Anda adalah air kehidupan yang sesungguhnya. Air kehidupan, ini adalah harta langka, langka di dunia, sangat langka. Bisakah hidup dan mati, daging dan tulang, pengaruhnya terhadap langit? Selama masih ada nafas, itu bisa diselamatkan, seberapa serius luka fisiknya, bisa disembuhkan. Bab 940 memblokir jalan dan perampokan. Harta langka seperti itu semuanya dihitung dalam tetes. Sama seperti botol eau de vie yang ditawar Luming sebelumnya, botol itu mungkin diencerkan dengan setetes eau de vie. Namun di depannya, ada genangan air kecil yang beratnya setidaknya beberapa kilogram. Peluang besar. King Kong menyeringai. Luming dan yang lainnya juga tersenyum. Haruskah kita membaginya secara merata? Kata Wen Lezhang. Oke. Luming dan yang lainnya setuju. Wen Lezhang segera mengeluarkan botol batu giok, siap untuk membuang air kehidupan dan membaginya secara merata. Hahaha, kesempatan yang luar biasa. Sebenarnya ada air kehidupan di sini. Pada saat ini, terdengar tawa yang bersemangat. Dengan kilatan cahaya keemasan, seorang pemuda muncul di tempat kejadian. Jinchi. Beberapa orang terkejut. Orang yang datang tak lain adalah Jinchi, kebanggaan ras iblis di lembah iblis langit. Jinchi melirik air kehidupan, dan memarahi, suasana hatiku sedang baik hari ini, jika kamu tidak membunuhmu, kamu bisa keluar. Ayo, kata Wen Lezhang dengan wajah jelek. Nafsu makanku besar. Nafsu makanku begitu besar, kenapa? Apakah kamu masih ingin melawanku? Tubuh Jinchi dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan ada niat membunuh di matanya, dan sudut mulutnya menghina. Tersapu. King Kong, kamu juga kebanggaan klan iblis. Memalukan bercampur dengan umat manusia. Lembah setan langit, kamu tidak harus kembali, jika tidak, aku tidak keberatan membunuhmu. Suara dingin keluar dari mulut Jinchi. Wajah King Kong jelek, tapi dia tidak berani membantah, ketakutan melintas di matanya. Jelas, King Kong sangat takut pada Jinchi. Antara Wen Lezhang dan Gong Fei, api spiritual melonjak di antara alis mereka, dan tubuh Luming meledak dengan energi sejati, menghadapi Jinchi. Melebih-lebihkan kemampuan seseorang, seseorang benar-benar ingin mati. Mata Jinchi menjadi dingin, dan cahaya keemasan di tubuhnya menjadi lebih kuat, dan aura yang menakutkan meletus. Napas semacam itu sangat luas, dan tekanannya seperti gunung yang menekan semua orang. Luming dan yang lainnya merasakan perasaan yang sangat berbahaya di hati mereka. Saya merasa selama saya bertarung dengan Jinchi, hidup saya akan berada dalam bahaya. Luming, ayo pergi. Pada saat ini, King Kong menggeram. Ayo pergi. Wen Lezhang dan Gong Fei menunjukkan keengganan di wajah mereka. Pergilah, Jinchi sangat kuat. Aku pernah berurusan dengannya sebelumnya, dan kita berempat bergandengan tangan, dan sama sekali tidak mungkin menjadi lawannya. Perbedaannya terlalu jauh, jadi kita hanya bisa dibunuh. Raja Kong meraung, dan meminta Luming 3 transmisi suara manusia. Pergi. Pada saat ini, kata Luming. Apa yang dikatakan King Kong benar, Jinchi memberinya perasaan yang sangat berbahaya, dan Luming merasa bahwa jika ada pertarungan nyata, bahkan jika ada peta gunung dan sungai, dia tidak akan mampu bertahan dari serangan lawan. Mungkin mereka semua akan dibunuh di sini. Meskipun air kehidupan itu berharga, tidak ada gunanya memperjuangkannya dengan nyawa seseorang. Wen Lezhang dan Gong Fei juga mengertakkan gigi, mereka berempat bergerak, mundur dengan tajam, dan pergi dari sini jauh sekali. Jinchi tersenyum ringan. Bukannya dia baik hati dan tidak ingin membunuh, tetapi dia merasa bahwa Luming dan 4 lainnya tidak mudah. Jika dia benar-benar ingin bertarung, bahkan jika dia bisa membunuhnya.
4 dari Luming, dia harus menghabiskan banyak energi. Pulau ini penuh dengan serangga beracun dan kabut beracun, yang menghemat banyak tenaga, yang sangat bermanfaat baginya dalam menemukan tiang totem, jadi dia tidak melakukannya. Kalau tidak, dia akan langsung membunuh Luming dan yang lainnya. Sayang sekali. Setelah pergi, Wen Lezang menghela nafas. Luming tidak berbicara, tetapi tatapannya menjadi lebih tegas. Di dunia ini, semuanya berbicara dengan kekuatan. Tanpa kekuatan, tidak ada gunanya berbicara lebih banyak. Keempatnya terus menjelajah, tetapi arahnya tidak berubah, dan mereka pergi jauh ke kedalaman pulau. Karena tiang totem kebanyakan berada jauh di dalam pulau. Namun, semakin jauh Anda pergi ke kedalaman pulau, konsentrasi kabut beracun menjadi semakin tinggi, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Pada Wen Lezang dan Gong Fei, prasasti muncul, dan topeng tipis menyelimuti mereka, menahan gas beracun di sekitar mereka. Tubuh King Kong dipenuhi dengan kekuatan monster, menutupi seluruh tubuhnya. Mendesis. Gas beracun di sekitarnya bersentuhan dengan topeng prasasti dan kekuatan iblis, membuat suara mendengung terus-menerus, merusak topeng dan kekuatan iblis. Hanya Luming yang paling santai, seluruh tubuhnya ditutupi lapisan kekuatan melahap, semua gas beracun ditelan, dan itu tidak mempengaruhi tindakan Luming sama sekali. Ini mengejutkan Wen Lezang dan yang lainnya, dan Luming menjadi semakin tidak terduga dalam pikiran mereka. Tidak lama kemudian, mereka melihat seorang pemuda berwajah hijau berlari mundur dengan panik, tampaknya sangat diracuni. Wajah beberapa orang bermartabat, dan mereka melakukan perjalanan ribuan mil. Sesampainya di sini, kekuatan gas beracun itu semakin mengerikan. Topeng yang dibentuk oleh Wen Lezang dan Gong Fei berguncang dan bergetar di pulau yang penuh kekerasan, begitu pula kekuatan monster King Kong, yang terus-menerus bertarung melawan gas beracun, yang menghabiskan banyak energi. Luming, aku hanya bisa sejauh ini, aku tidak bisa melangkah lebih jauh. Wen Lezang menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Aku juga. Gong Fei juga berkata. King Kong juga menatap Luming dengan penuh semangat. Jika ini terus berlanjut, mereka akan berada dalam bahaya. Baiklah, kalau begitu kalian semua mencari peluang di pinggiran, aku akan terus melihat lebih dalam. Luming mengangguk, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Wen Lezang dan yang lainnya, dan berjalan maju sendirian. Segera, Luming melakukan perjalanan ribuan mil, ketika dia tiba di sini, kekuatan gas beracun telah mencapai tingkat yang mencengangkan, tidak ada jejak orang-orang di sekitarnya, apalagi orang-orang, bahkan serangga beracun itu. Melangkah. Luming berjalan maju selangkah demi selangkah dengan hati-hati. Di sini, dia tidak tahu bahaya apa yang akan dia hadapi, jadi dia mengerahkan energinya dan tidak berani melangkah terlalu cepat. Hah? Ada sosok di depan. Hati Luming tiba-tiba bergerak. Dia melihat sosok di depannya, dan dia juga bergerak perlahan. Jelas, kecepatannya jauh lebih lambat daripada Luming. Luo Tian. Berjalan sedikit lebih jauh, saya menemukan bahwa pemuda di depan sebenarnya adalah Luo Tian. Luo Tian dipenuhi dengan energi iblis, membentuk baju besi tebal dari energi iblis, menutupi seluruh tubuhnya dan menahan energi beracun di sekitarnya. Namun, kekuatan mengerikan dari gas beracun terus merusak baju besi dari gas iblis. Jelas, Luo Tian sedang berjuang untuk bergerak maju. Mendengar gerakan itu, Luo Tian menoleh untuk melihat, dengan keterkejutan di matanya. Rupanya, dia tidak menyangka selain Jin Qi dan dia, orang lain bisa datang ke sini. Namun, ketika dia melihat kekuatan melahap terus-menerus menembus tubuh Luming, matanya bersinar terang. Luming mengabaikan Luo Tian dan melangkah maju, tetapi Luo Tian jelas tidak berniat membiarkannya pergi. Menabrak. Dengan satu langkah, Luo Tian muncul di depan Luming, menghalangi jalannya. Yang mulia, apa maksudmu? Luming bertanya dengan wajah gelap. Kamu harus memiliki harta yang dapat menahan gas beracun di tubuhmu, berikan padaku. Luo Tian berkata dengan nada teratur. Hati Luming tergerak, ternyata Luo Tian menganggap kekuatan melahap garis keturunan Jiulong sebagai semacam harta karun. Yang mulia, saya tidak punya harta untuk menahan gas beracun. Kata Luming. Tidak. Masih mencoba berbohong padaku? Apa menurutmu aku bodoh? Jika kamu tidak memiliki harta yang bisa menahan gas beracun, bagaimana kamu bisa datang ke sini? Cepat serahkan, atau aku akan ambil sendiri, itu sama.
Luo Tian mencibir, matanya berkedip-kedip berlebihan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.